Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang kami hormati, jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmatul Islam, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di link Riyadhah Firqatul Mujahidin untuk menimba ilmu Al-Hikam yang ke-56. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, pada malam hari ini, Al-Hikam pada malam hari ini dengan judul Al-Hikam pada malam hari ini adalah hikmah yang ke-59. Tidak ada yang dapat mengendalikanmu sehebat prasangka salah atau tidak adanya yakin. Sebelum kita simak kajian pada malam hari ini, marilah kita buka dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tempat saya haturkan Pak Ustadz Awang Abdul Razak, kemudian ditutup dengan doa. Silakan, monggo Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ma minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Shadaqallahul maulanal azim. Ila hadrati mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati a'malihim. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-59 melanjutkan hikmah yang ke-58 tentang toma. Kita tadi subuh membahas tentang toma, yang mana arti toma adalah ta'alluqul qalbi bima fi ayadil khalqi wa tasawwufuhu ila ghairi rabbi subhanah.
bergantungnya hati dengan yang di makhluk, dan inginnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu arti toma. Jadi kita sekarang melanjutkan tentang hikmah yang ke-59. Hikmah yang ke-59 ini masih berhubungan erat dengan hikmah yang ke-58. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan maqadaka syai'un mislul wahmi. Maqadaka, tidak ada yang dapat mengendalikanmu, menuntunmu, tidak ada yang mengendalikanmu, syai'un, sesuatu apapun, mislul wahmi, yang sehebat prasangka salah. Wahmi itu prasangka salah. Atau adamul yakin. Tidak ada sesuatu yang sangat hebat yang membawa kita, yang mengendalikan kita dari sehebatnya kita tidak ada keyakinan. Jadi tidak ada keyakinan itu adalah sesuatu yang mengendalikan kita yang sangat hebat. Tidak adanya perangkat salah itu adalah sesuatu yang mengendalikan kita sangat hebat. Begitu maksudnya. Contoh, berarti kita harus ngerti dulu wahmun itu apa. Wahmun itu, kalau kata Pak Haji Ajis, bahasa Sundanya wahmun itu sangka salah. Wahmun itu. Tapi kalau kita lihat contoh, wahmun itu agar kita lebih mengerti cepat, yang disebut dengan wahmun ini adalah contohnya seperti bapak-bapak pulang dari masjid, malam gelap, atau ada sedikit cahaya remang-remang. Lalu ada tali terurai dari atas pohon ke bawah. Begitu bapak lewat, bapak takut. Pas kita lihat, takut kita. Karena kita nyangkanya ular. Kita sangka tali tersebut ular. Jadi kita takut. Nah, sampai kita tidak jadi lewat atau sampai kita pelan-pelan melewati itu. Karena apa? Karena kita punya sangka bahwa itu ular. Padahal itu wahmun, salah sangka. Padahal salah sangka. Yang sebetulnya bukan ular, hanya tali. Atau contoh lagi, kita lagi wirid tengah malam, tiba-tiba lagi sunyi, terdengar suara piring pecah di dapur. Brut, kongreng. Lalu dalam pikiran kita, waduh, jin datang nih. Jin lagi ngapain ya? Merinding kita takut. Takut kenapa? Apakah takut melihat jin? Tidak, karena belum. Melihat setan? Tidak juga, karena belum. Lalu takut kenapa? Takut karena dia punya prasangka di dapur ada jin, di dapur ada setan. Padahal di dapur kucing nyenggol piring. Jadi begitu kucing nyenggol piring jatuh, jadi pecah piringnya. Kita sangka salah. Kita sangka itu adalah jin. Setelah lama nggak berani itu malam-malam ke dapur. Besoknya pagi-pagi kita lihat ternyata ini kayak seperti bekas kucing nih. Oh gitu. Nah itulah, itu wahmun. Jadi wahmun itu adalah prasangka salah. Maksudnya apa ini? Makodaka seun mislul wahmi. Tidak ada yang dapat mengendalikanmu sehebat prasangka salah. Maksudnya berprasangka. Kita nyangka makhluk bisa memberi manfaat. Padahal yang bisa memberi manfaat hanya Allah. Karena dia sangka salah, akibat apa? Akibat tidak punya keyakinan. Karena dia tidak punya keyakinan, jadi dia pakai sangkaan. Maka sangkaan itu salah. Karena yang bisa memberi manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang termasuk toma.
bergantung hatinya sama makhluk. Aduh, contoh nih, kalau suami saya nganggur nggak kerja, bagaimana saya anak-anak sekolah, bagaimana saya keluarga makan. Nah, prasangka hati kita ke situ itu adalah wahmun namanya. Karena apa? Karena sesungguhnya yang memberikan kita rezeki itu bukan pekerjaan. Sesungguhnya yang memberikan rezeki kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Atau aduh, kalau saya tidak jualan, seminggu aja nggak jualan, dari mana saya ada rezeki? Dari mana saya punya uang? Mana anak-anak jalan jajan terus? Nah, di dalam hati kita punya prasangka, punya punya ucapan begitu, itu adalah sangka salah. Karena apa? Karena yang memberi rezeki itu bukan jualan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka makhluk bisa menjadikan madorot, padahal Allahu ad-darru, padahal Allah yang memberikan madarat. Seantero dunia manusia hendak memberikan manfaat kepada kita, tidak akan terjadi jika Allah tidak memberi manfaat. Sebaliknya, seantero dunia manusia akan memberikan madarat kepada kita, maka tidak akan terjadi jika Allah tidak mentakdirkannya. Nah, itulah. Jadi, yang menjadikan toma itu seseorang, yang menjadikan seseorang toma itu yaitu ketidakada yakinan kepada Allah dan dia berprasangka salah terhadap makhluk. Ia sangka lagi sakit, yang menyehatkannya adalah obat. Ia sangka yang memberi untungnya adalah jualan. Ia sangka yang memberikan dia manfaat adalah bisnis. Nah, padahal falau tayakonta annal amro kullaha naf'an aw doron aw atoyan aw man'an biyadillahi lama tomi'ta bihim. Padahal jika engkau yakin bahwa seluruh perkara, manfaatnya, madorotnya, nah, memberi, mencegah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau tidak akan tomak kepada manusia, tidak akan tomak kepada makhluk gitu. Jika kita punya keyakinan bahwa semuanya yang memberi manfaat, menjadikan madarat, yang memberi, yang mencegah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tomak dengan makhluk? Karena kita tidak yakin kepada Allah. Kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang eh, orang-orang yang kerjanya ke pasar berjualan, ia semangat ikhtiar pergi dagang, tapi hatinya dijaga agar harapannya ia hanya kepada Allah yang memberi untung, bukan usaha jualannya dia yang memberi untung. Buktinya, kalau usaha yang bisa memberi untung, tidak akan ada orang yang berbisnis rugi. Pada kenyataannya, faktanya, kalau di persentase, pembisnis mungkin 70% rugi, kebanyakan 30% mendapatkan untung. Itu bukti bahwa bisnis itu tidak bisa memberikan untung, karena bisnis dan untung terpisah hakikatnya. Allah menciptakan kita berbisnis sesuatu, lalu kalau memang Allah akan memberikan untung, Allah berikan untung saat kita bisnis tersebut. Jadi bisnisnya Allah yang mentakdirkan, untung punya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara logika, kalau toh bisnis itu memberikan untung, tidak akan pernah ada bisnis yang rugi. Kalau toh obat itu menjadikan seseorang sehat, tidak akan pernah ada orang yang sakit tidak sembuh. Itu menunjukkan bahwa yang kita sangkakan adalah wahmun, salah sangka. Nah, yang menjadi bibit buit, yang menjadi biang keladinya kita punya penyakit toma, kita berharap kepada makhluk, yang menjadi bibit buitnya, benih-benihnya kita berharap dengan pemberian makhluk adalah wahmun,
atau sangka salah. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tidak ada yang dapat mengendalikanmu sehebat prasangka salah. Maksudnya, dengan prasangka salah itu kita jadi dikendalikan dengan sangkaan kita sehingga kita jauh dari Allah. Orang yang punya sangka salah, disangkanya bisnis yang memberikan untung, ia akan mati-matian bisnis sampai kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, tidak ada waktu istirahat, waktu ibadah dilabrak, tidak ada waktu untuk ibadah, yang haram-haram dibabad, gitu. Tidak ada dia hati-hati mana yang haram, mana yang halal. Karena apa? Karena dia mengejar-ngejar wahmun, mengejar-ngejar sangka salah dirinya. Itulah orang yang dikendalikan oleh wahmun. Oleh karena itu, musonib kita mengatakan makodaka syai'un mislul wahmi, tidak ada yang dapat mengendalikanmu sehebat prasangka salah atau tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak yakin kepada Allah itu dia akan mengendalikan dirinya si orangnya dengan pengendalian yang sangat dahsyat, sangat kuat. Oleh karena itu di hikmah yang selanjutnya yang ke-60, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan antahurun lima antalahu aisun wa anta abdun lima antalahu tomiun. Engkau merdeka dari sesuatu yang tidak engkau inginkan dan engkau menjadi budak dari sesuatu yang engkau inginkan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, menginginkan jabatan, apapun kita lakukan sampai kita lupa dengan ibadah kepada Allah sehingga kita bukan sehingga kita menjadi budaknya jabatan. Kalau kita mencari dunia, tukang dagang, tukang jualan, kita nggak ingat terhadap ibadah, nggak ingat terhadap melaksanakan amal soleh, kita khusyuk sampai lupa daratan, lupa waktu, maka kita menjadi budak bisnis jualan tersebut. Kalau kita pokoknya semua semua yang terjadi jika kita memang punya prasangka salah, semuanya akan menjadi budak itu kita. Kita akan menjadi hamba itu. Ada orang yang menjadi hamba jabatan, orang menjadi hamba tani, orang yang menjadi hamba bisnis, orang yang menjadi hamba ini bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa itu? Itu timbul karena dari wahmun, sangka salah. Kalau wahmun ini di bawah syak. Kalau syak ini mangmang. Mangmang, dia itu 50-50 antara percaya dan tidak. Ini apakah ini Allah yang memberi untung atau bisnis ya? Ini percaya antara percaya dan tidak. Tetapi kalau wahmun ini udah parah. Udah di bawah syak, udah bukan mangmang lagi. Nah, jadi kebanyakan dia terbawa arus dengan prasangkanya itu. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu berprasangka yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak pernah tertipu dengan adanya keadaan kehidupan ini. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita lebih paham bahwa yang memberikan manfaat hanyalah Allah, yang menjadikan madarat hakikatnya hanyalah Allah. Tidak ada yang bisa memberikan keuntungan hanyalah Allah. Tidak ada yang menjadikan seseorang soleh hanyalah Allah. Semuanya hanya Allah. Nah, semuanya hanya Allah. Itulah bahasan di hikmah yang ke-59. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.